Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Ya, tentu saya di sini berada dalam posisi objektif, ingin objektif. Pemerintah juga bisa keliru, sehingga kita harus perbaiki. Saya bicara ingin meluruskan pikiran-pikiran, karena jangan infrastruktur itu yang penting, infrastruktur tidak dipikirkan efeknya. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Tidak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan uang beredar, PDB misalnya di Jakarta, ini dan yang ketiga ada perbaikan jaringan logistik kita. Dari 17 pulau, bayangkan 17 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kalau tol jadi, mungkin kayak para kami nih, para sopir, mungkin akan menang waktu segala-galanya kalau ya seneng kemajuannya, soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma diladang-ladang, karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat Pak, yang dari ibu rumah tangga jadi kerja biar nggak pengangguran, punya pemasukan. Ya senang, alhamdulillah ada kemajuan kan, yang jelas kan mau kemana-mana enak. Kalau lewat bawah, kalau saya mau ke lintas timur 2 jam. Sekarang 1 jam. Ya, tentu saya di sini berada dalam posisi objektif, ingin objektif. Pemerintah juga bisa keliru, sehingga kita harus perbaiki. Saya bicara ingin meluruskan pikiran-pikiran, karena jangan infrastruktur itu yang penting, infrastruktur tidak dipikirkan efeknya. Makin banyak jalan tol, hampir semua daerah itu akan kesulitan seperti Indramayu dan sebagainya, karena ditinggalkan. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. kalau tol jadi, mungkin kayak para kami nih, para sopir, mungkin akan menang waktu segala-galanya kalau lewat tol. Ya seneng kemajuannya, soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma diladang-ladang, karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat Pak, yang dari ibu rumah tangga jadi kerja biar nggak pengangguran, punya pemasukan. Ya senang, alhamdulillah ada kemajuan kan, yang jelas kan mau kemana-mana enak. Kalau lewat bawah, kalau saya mau ke lintas timur 2 jam. Sekarang 1 jam. Iya, 1 jam nyampe udah sampai rumah ke lintas timur daerah terbelah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi berkat ada tol ini, ada kemajuan kan, mau kemana-mana enak. Jelas usaha saya bisa hidup. Sangat sekali lama dan sangat sekali capek. Ya bisa 10 jam dari Lampung ke Palembang. Berduri-duri dapat macet. Ya agak ringan dan jalan bawah itu tidak macet. Terima kasih banyak pemerintah sudah membangun jalan tol. Untuk pengemudi truk semua senang. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi
bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Tidak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta. Kita ingin pertumbuhan ekonomi baru. Dan yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik. Karena ini negara ini 17 pulau. Bayangkan 17 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih bagus. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan fasilitas produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semua. Jalan tol di era ini dibangun sekitar 1.500 meter. Habis itu kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, tahun 2004 sampai 2014, banyak banget. Habis itu kalau rata-rata per tahun, di era sekarang jalan tol yang dibangun itu 300 km. Sementara sebelum 2014 itu 20 km, itu baru jalan tol. Jadi saya nggak mau mengungkapkan di sini karena nanti Pak Bas yang akan menyampaikan itu. Dan saya berbicara, ini tol aja segini, habis itu ada jalan baru, ada perbatasan, ada bendungan, ada batas negara. Dan saya mau bilang bahwa ini kemungkinan besar adalah the biggest infrastructure project development Indonesian history dalam periode 4 tahun. Jangan ada yang menyampaikan kita nggak mau makan tol, yang nyuruh makan tol siapa? Kita nggak mau makan jalan tol, makan jalan tol siapa? Kalau nggak mau menggunakan jalan tol, berarti ada alternatif jalan yang aman. Iya kan? Pilihan-pilihan, pemerintah memberikan pilihan-pilihan. Silahkan pakai jalan tol, cepat, tapi juga bayar. Kalau nggak mau bayar, silahkan pakai jalan nasional yang sudah ada, yang dulu, tapi lebih lama, tapi nggak bayar. Iya kan? Ini kita memberi alternatif. Udah ada yang nyoba belum? Solo Jakarta sekarang berapa jam? Berapa jam sih sekarang? Solo Surabaya berapa? 2 jam. Solo Jakarta berapa jam? 5. Ya 5 sampai 6 kalau ngebut 5 yang agak ngebut 6. Dulunya 12 jam, 13 jam. Ada 14 jam. Ini bukti bahwa tol itu memudahkan. Tol itu mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang.